bagian dalam knalpot SkyDrive. Ini saya buka karena kepo dalamnya apa yang terjadi ya. Karena SkyDrive saya akhir-akhir ini karena telat ganti oli 4000 km, pernah saya ganti oli 4000 km, akhirnya olinya nyusut. Ini nggak berasap. Jadi SkyDrive, khusus untuk SkyDrive ya, kompresinya turun, itu knalpotnya harusnya ngasap. Kalau di motor lain pasti ngasap putih, tapi kalau di SkyDrive nggak ada. Karena apa? Ini ada katalisator yang canggih sekali ya, seperti sarang lebah, sarang semut, sangat rapat ya, jadi hampir tidak kentara asap putihnya. Ini kendalanya. Jadi saya sering top up, olinya turun dari dipstick itu ya, saya tambahkan, turun lagi saya tambahkan, terus berulang kali. Jadi top speed asalnya normal 110 km per jam itu melorot jadi 95. Saya pakai terus, tidak pernah belum ada cara untuk turun mesin ya, saya biarkan. Karena pakai terus, masih ada motor yang lain untuk dipakai SkyDrive cadangan, jadi ini saya biarkan, saya top up terus. Akhirnya dari top speed 95 km per jam menyusut jadi 80 km per jam. Lah ini saya curiga, karena motor-motor biasanya ya yang di bengkel saya itu, customer, pasien itu walaupun ngasap dia masih bisa ngebut. Lah kalau SkyDrive ini kok bisa mengkeret dan tariannya lambat, dari 60 ke 80 itu semakin seperti motor sakit ya, nggak bisa kencang. Walaupun motor lain itu kalau ngasap tetap bisa kencang, walaupun berkurang, cuma berkurangnya tidak signifikan, tidak terasa ngedrop sekali. Kalau ini terasa sekali ngedrop. Dan saya ganti, ini sudah saya lepas, ini yang bermasalah, saya ganti dengan knalpot SkyDrive bekas yang lain. Saya ada dapat dari orang ya, saya beli SkyDrive, knalpot SkyDrive dari orang Gresik, saya pasang, top speed saya langsung kembali ke 95 km per jam. Nah ini bisa sakit sampai 80 km per jam dengan mesin yang sama ya. Nah jadi saya ada rencana membuka ini sekaligus untuk konten ya, jadi bukaannya lebar. Nanti saya tunjukkan caranya minimal invasif, jadi motongnya sedikit di sini aja dan di sini saja, terus sampai seperempat lingkaran saja, untuk diambil ininya saja, katalisernya. Jadi jaraknya dari las-lasan, tepian las-lasan ini 80 mili atau 8 cm. Terus kalau yang potong dari sini, ini dari sisi bagian dalam las-lasan ya, ini kan las-lasan, lasmik mungkin ya, bagian dalamnya ini diukur sampai 12,5 cm atau 125 mili, turun seperempat lingkaran supaya diambil ininya saja, ininya dilas potong, ininya dilas potong juga, terus diambil. Nanti saya lanjutkan ya, saya buat percontohan knalpot yang bagus tadi itu. Tetap saya ambil ya katalisatornya, karena nanti ada potensi menghambat lagi karena mesinnya belum diperbaiki, jadi olinya numpuk di sini, di sarang semut ini ya, bukan sarang tawon lagi, ini sarang semut. Jadi risiko buntu besar dan menghambat performa. Jadi alangkah baiknya para SkyDrive itu ya, kalau bisa diambil katalisatornya, itu menghilangkan sekian persen hal yang membingungkan. Kenapa semua sudah sehat tapi nggak bisa lari? Nah karena kesalahan sebelumnya itu oli sudah bocor, maksudnya mesin rusak ya, aus. Oli itu banyak yang terbuang di knalpot dan menumpuk di sini. Jadi setelah mesin diperbaiki kok tidak kunjung enak juga performanya. Ini penyebabnya. Jadi kesalahan dari sebelumnya, oli itu numpuk di sini. Jadi wajib diangkat. Memang tidak sesuai ya dengan emisi ya, standar emisi. Cuma karena untuk menghilangkan prosentase yang membingungkan ya, kenapa SkyDrive ini nggak kunjung bisa lari ya, nanti daripada sepakat dijual, lebih baik dicari tahu segala sesuatunya. Nah ini dalam rangka mencari segala sesuatunya saya korbankan satu knalpot ya. Ini juga kepo, jalur-jalurnya ini saya terangkan ya. Jadi dari ini ruang pembakaran masuk ke pipa
Ini ruang chamber 1 yang paling besar, terus ruang chamber 2, ini chamber 3. Rupanya disekat oleh dinding. Makanya ini chamber 1, chamber 2, chamber 3. Nah, dari saluran ini lari ke chamber 1 dan 2 serta 3. 3 ini hanya untuk melingkar, jadi tidak dibuang. Tidak dibuang di chamber ketiga. Melingkar ke atas, terus lewat chamber 2, cuma lewat aja, nggak dibuang. Nah, dibuangnya di katalisator ini langsung dibuang bebas ke chamber 1 yang ruangannya besar ini, mungkin untuk meredam suara yang terbesar, kan lebih awal kan, jadi diredam di ruang yang terbesar ini, baru tersalur ke sini ke dalam pipa. Pipanya ini masih gede ya. Nah, ini dihubungkan ke chamber 2, tapi nggak dilepas di chamber 2, hanya dilepas di chamber 3. Ini hanya sudah terpotong kan pipanya, jadi uapnya dilepaskan di chamber ketiga. Setelah dilepaskan di chamber 3, masuk ke pipa yang di chamber 3 ini, terhubung ke chamber 2. Ini pipanya paling bawah ini, saya zoom ya. Nah, pipanya ini paling bawah ini. Nah, itu saya tunjukkan ya, saya coba tunjukkan pipanya. Nah, di sini kelihatan masuknya dari sini. Nah, masuk dari sini yang saya ketok. Nah, itu setelah masuk di chamber ketiga, terhubung pipa di chamber kedua, dilepas di sini. Jadi gasnya mulek di sini, diredam juga. Mungkin juga yang di sini juga diredam di chamber 3 ini. Terus disalurkan pipa di sini, terus masuk lagi ke pipa ini. Nah, ini pipa terakhir ini. Pipa dari chamber kedua ini langsung disalurkan ke chamber ketiga, tapi nggak dilepas, langsung diarahkan ke belakang. Terakhir. Nah, terlepas ke udara bebas. Nah, sekian ini bagannya ya. Jadi kalau mau ngakal entah bagaimana, ini saya berikan informasi di dalam YouTube saya supaya tahu keadaannya. Nanti mau oprek, mau kreatif dengan cara yang lain bisa. Tapi kalau saya ngambil singkatnya saja ya, ini saja saya ambil. Yang lain saya biarkan standar supaya suaranya tidak berisik dan tetap berat. Ini wajib berat ya. Kenapa knalpot itu sebelah kanan ini ya wajib berat untuk mengimbangi perangkat CVT yang di sebelah kiri yang berat juga. Jadi motor itu bisa lurus. Kalau knalpotnya ringan, CVT-nya berat, otomatis harus diimbangi dengan miring ke kanan. Lah kalau miring ke kanan, ya ini otomatis ya, ini terjadi otomatis. Kita nggak perlu mengimbangkan ya. Itu motor kalau sudah jalan itu otomatis menyeimbangkan sendiri supaya bisa jalan lurus. Otomatis ban depannya aus yang bagian kanannya saja, karena hanya sisi kanannya saja yang bergesekan dengan aspal. Nah, itu kenapa ban luar yang bagian depan kenapa kok aus yang sebelah kanan saja. Ya ini beberapa karena knalpot bobokan, semua diambil ini. Semua perangkatnya ini diambil. Pemipaan ini semua diambil, nanti diganti oleh sarangan lubang-lubang, ditutup glass wool yang banyak, itu aja. Ini glass woolnya tipis ini. Nah, ini contohnya. Glass woolnya seperti glass wool racing di toko variasi motor, warnanya putih. Biasa yang mahal-mahal itu, yang branded, lah itu pakai ini glass woolnya, ini bawaan pabrik ya, tipis. Jadi ada dua. Ini ada dua, kulit luar, kulit dalam. Besi plat ini yang paling luar. Terus ini besi plat juga paling dalam. Disekat oleh glass wool. Terus ini ada sekat ya, sekat chamber. Oke, sekian. Nanti saya berlanjut ke video kedua, minimal invasif. Maksudnya bedahnya minimal ya, tidak seperti ini lebar, ini demi konten ya, untuk memberitahu teman-teman apa yang di dalamnya knalpot SkyDrive ini seperti apa, jalur-jalurnya juga
sudah saya terangkan, bisa diputar ulang nanti kalau untuk pengen tahunya ya. Oke, sekian, nanti saya lanjutkan.